Hey, welcome back to Times to Talk bersama saya Margareta Putri dan saat ini saya sedang berada di Lovable Lux, salah satu toko tas mewah yang berada di pusat kota Jakarta. Nah, teman-teman tentu tahu dong kenapa saya berada di sini dan mau membahas apa sih? Yes, bener banget. Saya akan membahas seputar tas mewah yang akhir-akhir ini lagi diburu oleh kaum wanita. Eits, tapi tidak hanya kaum wanita. Ternyata kaum pria pun juga memburu tas mewah ini dan tas branded ini. Oke, kita langsung saja ya dengan narasumber saya kali ini, seorang fashion enthusiast maupun kolektor tas yaitu Mbak Bella. Yuk, kita langsung masuk ke dalam dan kita ngobrol bareng bersama Mbak Bella. Mari. Halo Mbak Bella, apa kabar? Baik. Terima kasih untuk waktunya ya Mbak ya, sudah meluangkan waktu untuk Sobat Times to Talk. Nah Mbak Bella, aku boleh menyebut Mbak Bella ini sebagai fashion enthusiast, kolektor atau pemerhati tas mewah? Ya, tiga-tiganya boleh. Tiga-tiganya boleh ya? Serah mau yang mana. Oke, nah terkait dengan tas mewah nih Mbak, akhir-akhir ini kan menjadi hype ya, maksudnya happening banget, diburu oleh kaum wanita, bahkan kaum pria pun juga memburu. Nah, pernah nggak sih Mbak tertipu dalam membeli tas mewah? Tertipu kebetulan saya tidak pernah karena saya selalu membeli langsung dari Hermesnya. Oke. Tapi beberapa teman, ya benar, ada beberapa teman yang tertipu, benar. Karena tidak beli dari tempatnya, kemudian ya seperti diketahui banyak makin marak sekarang ya penipuan untuk yang penting dapat untung atau cuan. Apalagi dengan jalur just tip itu ya Mbak ya? Benar. Benar. Dan tapi untuk kembali lagi untuk brand seperti Hermes, Chanel itu kan susah ya. Iya. It's really hard to get. Saya harus antri 1-2 tahun untuk dapat satu tas seperti itu. Dan Hermes choose the client, not client doesn't choose the Hermes. So they choose us. So dia yang pilih siapa customernya, bukan sebaliknya. Oke, jadi brand Hermes ataupun Chanel yang memilih klien, tetapi bukan kita ya yang memilih mereka, gitu ya Mbak ya? That's why it's really hard as the most exclusive brand handbags in the world. Oke. Nah, untuk membedakan yang asli dan yang palsu itu bagaimana sih Mbak? Oh iya, kebetulan ini di depan kita ada 3 jenis. Ini namanya Birkin 25 cm. Birkin itu jadi di Hermes ada 3 top ya. Birkin, Kelly, dan Constance. Dan today kita ada 3 Birkin di sini. Ayo coba dilihat mana yang asli, mana yang palsu. Aduh, mana ya? Susah kan ya? Susah membedakan. Ya. Iya, sekilas mirip. Oke. Ya. Mungkin susah. ini yang palsu kali ya, apa ini asli? Iya. Karena aku ngeliat dari ininya nih, apa namanya jahitannya, pinggir, ini betul. kulitnya Togo, yang ini Epsom. Oh, oke. Ini yang palsu. Oh. Coba dibau. Coba. Bau sebentar, dibau. Satunya. Oh iya. Iya. Beda nggak? Beda. Rasanya gimana? Ini kayak agak bau plastik ya? Ya benar. Daripada kalau yang ini benar-benar asli, baunya 100% leather. Iya ya. benar. Kalau yang ya ini juga asli. Yang ini baunya seperti plastik. Leather cuman ada plastiknya ya. Benar kan ya? Kemudian ya itu dari bau yang paling mudah tuh. Terus dari dust bag itu kainnya tasnya. Oke. Oh, sampai dust bag-nya juga mana ya? yang asli, mana yang palsu? Aduh, saya jadi grogi nih. Seperti tes nih, ujian ini membedakan. Oke. Mirip ya? Mirip sih, cuma beda warna ya. Tapi ini asli. Oh, benar, pintar. Ini asli, ini palsu. Benar, ini kebetulan lebih terang warnanya. Tapi kita lihatnya dari logonya nih. Logonya ini continue, semuanya rapi, tidak ada yang belepotan ya. Kalau yang ini sedikit belepotan, kemudian
logonya kayak tidak bersih gitu ya. Iya, iya. Cuman kalau kuning atau tidaknya tidak bisa menjadi patokan, karena kalau misalkan beberapa tahun kemudian dust bag yang baru pun juga akan menguning gitu. Oke. Jadi dari logonya ini udah terlihat Udah jelas. terlihat jelas. Ya. Dari logo ya, dari membedakannya Benar. ini logo. Kemudian Oke. yang kedua dari jahitan nih. Mm-mm. Coba kita lihat jahitannya. Ini lagi acak ya, lagi nggak Iya. tahu nih mana yang asli, mana yang palsu nih. Ini ujian. Ini ujian ya Sobat Times. Kita harus bisa membedakan nih mana yang asli dari yang palsu. Nah, ini dinaikkan, mana yang asli, mana yang palsu. Coba dirasakan, diraba. Oke. Nih ya, bisa di zoom juga. Ini kayak lebih halus ya. Ini yang asli ya. Ya, pintar Karena ini tuh. lebih kasar, bahannya tuh lebih Lebih kasar, kemudian Tebal. jahitannya kita Iya, lihat ini. betul. Jahitannya nggak rapi ya. Jahitannya lihat ini, Hermes will never do it. Ya, jahitannya. ya kayak gitu. Ini Sobat Times, kalau yang palsu jahitannya seperti ini tidak rapi. Tidak rapi, rasanya ya. Iya, tadi ya. dan rasanya tuh kainnya tuh lebih kasar ya, lebih tebel, lebih kasar gitu. Berbeda dengan yang asli. Yang asli lihat dia nih. jahitannya rapi dan halus. Bahannya halus, bahan kainnya halus. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Iya, Itu betul. the easiest way. Dari bau dan dust bag dulu. Kemudian boxnya. Sayangnya saya tidak ada UV light. Oh, oke. Ya, kalau kita punya UV light, boxnya kalau kita UV itu ada hologram Hermesnya. Oh, Hologram oke. seperti lambang kudanya Hermes. Iya, iya, iya. Cuma yang palsu nggak ada. Sayangnya saya lagi nggak ada UV lightnya. Kemudian kita kembali ke tasnya. Oke, bisa dilihat ini logonya. Lihat nih. Ini juga sama. Suka. Oke. Hermes ya. Hermes sama yang ini juga Hermes. Susah ya. Iya, susah sama-sama dari tulisan ya. Sama kan? Sama. Oke. Yang Sama. ini Hermesnya sama, cuman sedikit belepotan atau tidak rapi. Oke. Hurufnya Hermes akan selalu rapi. Dan tidak akan sedikit ada yang tinta yang kelewat atau apa. Itu dia Hermes sangat detail. Oh. Jadi apalagi untuk mengenai logo dia ataupun tulisan di tasnya. Nah, tergantung kembali lagi ya. Tergantung dari jenis KW-nya. Kalau Oke. KW yang jelek, sekilas kita bisa lihat. Kalau KW yang bagus ini, kalau yang jelek ya, Yang bakalnya coba diputar. Oke. Kalau yang jelek, yang ini yang asli ya. Yang asli, oke. Ini Oke. coba diputar. Yang ini, oh iya, Ada yang dirasain? ada sih. Iya. Apa rasanya? Kalau yang ini kayak agak seret gimana Iya, gitu loh, aduh. benar. kayak apa namanya, kayak gembok yang harus dikasih minyak ya. benar. Ini seret. Jadi Hermes selalu ini smooth. Iya, semuanya ini smooth. kalau Coba ini diputar, smooth, tuh coba ini diputar yang smooth ini. dia langsung. Yang ini juga sama, ini smooth tuh. Ya. Ya kan? Nah, ini kebetulan yang susah, tapi ada juga tuh sahabat Times di mana yang bakalnya ini diputar juga sama kayak Hermes. Oh, Jadi it depends which quality you have ya. Kalau yang Oke. asli ya pasti aman gitu. Dan logonya yang seperti tadi kita bilang rapi. Logonya rapi, semuanya, teratur. hurufnya tidak terlalu gemuk dan tidak belepotan. Ya. Artinya ketika mereka memproduksi ini benar-benar quality controlnya itu Benar. dijaga ya. Untuk bikin satu tas Kualitasnya. ini, it takes 6 until 8 months. Oh, oke. Satu orang ini dia yang akan menjahit sampai selesai. Jadi bukan hari ini dijahit saya, besok mbaknya enggak. Enggak. Satu orang harus menyelesaikan ini sampai Satu produk. selesai. Oh, oke. So that's why it's really high investment Iya, juga high dan harganya investment. tinggi because of this. Oke, Oke. kemudian itu yang paling mudah ya, bau, kemudian itu. Kalau jahitan, it depends. Jadi kalau yang stem-stem yang baru, saya amati beberapa tas yang stem Z. Jadi Hermes punya stem nih. Iya. Itu seperti tanda lahirnya dia. Siapa yang oke. buat gitu ya. So, yang ini namanya stem. Coba dilihat di sini stemnya. Oke.
Sorry, stem. Oke. Itu tulisannya Z itu. Iya, Z paling pojok ya, Ya. di belakang pinggir. Tapi kalau yang ini tidak bisa dibedakan karena stemnya juga sama banget. Maksudnya gimana cara bedainnya, yaitu kodenya ini ketika kita ke Hermes Spa baik di Singapura ataupun di Paris, kodenya tidak terregistrasi. Jadi kalau tidak terregistrasi berarti itu fake. Cuma masalahnya kita harus ke Hermes Spa tersebut gitu. Kemudian ini yang asli ya. Ini yang palsu. Sama sih, bisa di zoom. Sama stemnya juga. Stemnya juga sama. So kita tidak bisa mengecek dari stemnya. Paling mudah dari baunya, dari logonya, dari dashbacknya. Kemudian ini coba dilihat jahitannya, ini karena gelap susah ya. Ini kebetulan ini kembali lagi tergantung dari jenis KW-nya dan apakah stem lama, stem baru. Kalau yang stem terbaru atau yang keluaran terbaru itu saya amati beberapa dari 5 sampai 8 tas, itu jahitannya ini, lihat. Jahitannya ada bedanya nggak? Oke. Ini Sepintas sama ya, kalau ini maksudnya sepintas loh. ya benar. Sepintas Karena sama. ini handmade juga. Iya. Ini bedanya. Coba lihat berapa. Oh, dia ini dijahit double 3 kali, yang ini cuma 2. Nah iya, cuman yang stem lama itu juga sama. Di stem lama yang Hermes autentik itu juga ada jahitannya yang 3. Jadi kalau jahitan, jadi kembali lagi ke Sahabat Times, kita tidak bisa menilai dari satu aspek saja. Kita harus menilai tas asli atau palsu dari semua aspek. Apakah aspek tersebut terpenuhi, baru kita mengambil kesimpulan. Seperti itu ya. Dan terakhir yaitu dari resipnya. Resip. Oh. Resipnya biasanya satu Hermes itu akan diberi dari Hermesnya itu satu resip. Oke. Original receipt. Jadi ketika resipnya itu di copy atau hilang atau apa, kita harus makin aware dan harus cek benar-benar apakah tas tersebut asli atau palsu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita tax refund itu resipnya diambil atau resipnya hilang. Ya, kembali lagi kita harus mengecek tasnya, dashbacknya, boxnya, dan dari segala aspek. Kemudian kita baru dapat menyimpulkan apakah ini asli atau palsu. Untuk Sahabat Times yang mau jelas, pastinya harus ke Hermes Pusat. Betul. Ke Hermes Spa, Mancraft-nya saja yang bisa mengetahui ini asli atau palsu. Even kita ke Hermes toko. Hermes Shop, itu Mancraft-nya nggak bisa, bukan Mancraft, sales assistant-nya tidak bisa membedakan tuh asli dan palsu. Di sini sendiri ya, di toko Hermes sendiri ya? Di Hermes manapun. Manapun. Kalau sales assistant memang tidak diberi wewenang untuk authentication asli atau palsu. Yang mengerti adalah Mancraft, itu adalah orang yang menjahit tas. Oke. Jadi untuk membedakannya itu asli atau palsu adalah salah satunya dari cium baunya ya Mbak ya, paling mudah ya baunya. Lalu logo dari dashback, dari logonya juga ya kan, tulisan ininya, tulisan tasnya, dari bagelnya mungkin yang pertama ini seret banget ini. Cuma ada kembali lagi kalau ada yang KW-nya bagus banget, bakalnya juga nggak seret. Oke. Kalau yang asli tidak akan ada bakal seret sih. Seperti itu. Baunya yang sangat khas. Baunya yang sangat khas. Paling sebagai orang awam yang paling mudah lah, sebagai orang yang tidak mengerti bagaimana authentication itu. Dan kembali lagi kalau authentication kembali ke Hermes. Yang pusat. Baik di Singapura atau di Paris. Jadi kalau di Paris tuh sistemnya appointment dan 100% atau 99% ditolak. Appointment per website. Seperti itu. Jadi kalau yang belum VIP, dia harus queuing di website untuk mendapatkan jadwal temu. Boleh datang ke sana, tapi dia tidak akan diberi tas. Paling diberi boleh beli sabuk atau apa. Hermes is the most really high class, really exclusive, and they choose their buyers.
Oke, nah Mbak Bella, Hermes ini kan salah satu investasi tas dengan nilai tertinggi ya. Nah, selain ini ada lagi nggak brand mewah yang mungkin bisa, ya mungkin sekelas dengan Hermes ya untuk itu Ya, harganya? seperti untuk handbags maksudnya. Iya, untuk handbags. Untuk handbags wanita itu yang mirip kayak Hermes is Chanel. Itu juga Oke. Chanel naik harga dalam tahun lalu naik 3 kali dalam setahun, dan tahun ini sudah naik 2 kali. Oh, So dari pusatnya Iya, sendiri. iya, iya, So iya. Chanel emang kualitas tidak sebaik Hermes, Oke. tapi it's really good investment also buat para fashion lovers, untuk yang suka pakai tas cantik dan berinvestasi. kalau untuk harganya Hermes sendiri apakah stabil Mbak atau dia mengikuti harga Chanel? Tadi kan seperti disampaikan Chanel beberapa tahun ini naik ya untuk itu. Untuk Hermes sendiri Untuk bagaimana? Hermes sendiri naik setiap tahun. Oke. Itu apapun yang terjadi, mau perang, mau corona, apapun terjadi, naik dari Hermes Paris setiap tahun. Kalau di dunia reseller, dia naiknya per bulan Oh, per bulan. gitu. Kalau Oke. biasanya dulu sebelum corona nih naiknya dia per 6 bulan, per setahun. Tapi karena gejolak dunia ini hampir naik per bulan. At Oke. least dia stuck harganya, Harganya. tidak pernah turun. Kecuali size besar atau cacat. Oh, oke. That's why kita harus kalau mau investasi nih boleh pakai tasnya tapi dijaga dengan baik. Oh, oke. Yang fake, Ini yang fake, ini yang asli. yang asli. Oke. Tadi Mbak Bella sudah infokan ke sahabat Times untuk tips membedakan asli dan palsu. Nah, sekarang boleh nggak Mbak kasih sahabat Times tips cara merawat tas Hermes Yang baik ya. yang baik? Oke, untuk yang mana? Yang normal leather kayak gini? Iya. Oke, Oh, sekarang normal, tips oke. nomor 1. Sekarang kan kita harus cuci tangan tuh Iya, rutin. betul. Kita pakai alkohol boleh, tapi pastikan kering baru kita memegang tasnya. Oke. Jadi karena alkohol yang basah akan membuat stain di atau bercak-bercak di tasnya seperti panu gitu. Iya, iya. Kemudian kedua, hindari hujan, hindari parfum seperti itu. Kita boleh oke, pakai oke. parfum, tapi pastikan tasnya jauh, Jauh. baru kita pakai parfum ya. Kemudian hindari hujan. Jadi oleh karena itu Hermes satu-satunya yang memiliki raincoat atau jas hujan. Ketika hujan saya sarankan jangan pakai tas Hermes, pakai tas yang lain aja. Ketika hujan karena hujan atau parfum membuat bercak-bercak putih di bodi tasnya, di mana susah untuk dihilangkan. Oh, gitu. Tiga, pilih spa yang tepat. Kalau mau hilangin bercak harus ke Hermes pusat, jangan spa sembarangan seperti itu. Boleh spa yang terpercaya, cuman pastikan jangan recolor atau recolor. Kalau ketika kita recolor, Hermes akan menganggap itu sudah bukan color Hermes lagi. Oh, Gitu. oke. Keempat, kalau tempatnya lembab seperti di Indonesia ini, pastikan untuk menghindari jamur, pastikan cukup ventilasi dalam lemari. Jadi boleh dibuka lemarinya, diangin-angin, jangan selalu ditutup 24 jam selama 7 hari. Jadi gitu. Jadi pastikan ya, itu tips-tips yang simple yang mudah untuk dilakukan. Iya, tipsnya simple, tetapi kadang orang suka lupa nih Mbak. Tangan basah, pegang gitu. Habis semprot set megang gitu. Jadi Sobat Times kalau mau merawat harus benar-benar memperhatikan ya, jangan sampai alkohol kena di kulit tasnya ataupun ruangan ya Mbak ya, untuk penempatan penyimpanannya juga cukup dengan udaranya, mungkin lebih sering dibuka ya lemari-lemarinya biar anginnya keluar. Lalu juga kalau pakai parfum juga jauh-jauh, jangan terlalu mendekati dengan Ya, pakai tas parfum ini. jauh baru mendekat tasnya. Jangan pas parfum depan. Sayang banget kalau sampai ngelupas Iya, nih. sayang banget seperti itu. Tapi kalau misal pun seandainya kena pun itu kita bawa ke Hermes untuk diperbaiki, itu nilai jualnya jatuh atau bagaimana Mbak? Kalau Nggak, tetap. selama Hermes spa bisa memperbaikinya, tidak apa-apa, tidak Oke. masalah. Cuman kembali lagi, tidak semua kerusakan bisa kita one stop langsung selesai. Biasanya it takes time dan mahal, dan juga Minecraftnya akan selalu bilang
wah ini sudah tidak bisa, ini karena terlalu dalam, bercaknya bekasnya terlalu dalam, ini mereka tidak bisa lagi seperti itu. So be careful, boleh pakai cantik kalau mau investasi, pastikan semuanya juga kondisinya juga jangan sampai kejedok meja. Dan oh ya, yang terakhir, tips yang terakhir yaitu pastikan apa yang misalkan kita dapat nih dari Hermes, pastikan semua receipt, raincoat, box dan lain-lain dijaga seperti keadaan saat kita beli. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan uang dan mau menjualnya, itu semuanya sudah lengkap, karena nggak ada raincoat itu juga dikurangin harganya. Jadi akan mengurangi nilai investasi. Oke Mbak Bella, boleh nggak Mbak kasih tips nih buat sahabat Times bagaimana ketika mereka baru membeli tas Hermes pertama kali? So, pastikan membeli pertama kali seperti yang kita tahu, untuk beli dari Hermesnya langsung is really hard. Even to get an appointment itu harus menunggu 1 sampai 2 tahun dan harus menunggu dan menunggu. Oke, kalau mau beli dari teman atau dari reseller, tapi pastikan bahwa emang di tempat yang dijamin asli. Kedua, meskipun di tempat yang dijamin asli, kita sendiri sebagai orang awam harus cek sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian tips yang ketiga, pilih ini untuk tips untuk newbie. Pastikan kalau bisa juga ada unsur investasinya. Jadi size yang paling bagus yaitu kalau Birkin itu Birkin 25, Kelly 25 atau Birkin 25, Birkin 30. Untuk Kelly itu Kelly 20, Kelly 25 atau Kelly 28. Untuk konstan 18 atau 24. Dan warnanya kalau untuk newbie saya sarankan warna basic. Dan leathernya minimum untuk Birkin dan Kelly adalah Togo dan Epsom. Kalau untuk Lindy boleh ke Clemence, Lindy and then untuk konstan saya sarankan ke Epsom. Dan bakalnya saya sarankan Gold Hardware. Cuman kembali lagi, kalau saya bilang ketika sudah ada uang untuk investasi, mending kita investasi yang tepat. Memang warna-warna tersebut sedikit lebih mahal dibandingkan warna-warna lainnya. Kalau warna-warna seperti warna yang jreng atau cerah itu harganya lebih murah, tapi nanti jual kembalinya akan lebih susah. Kalau saran dari Mbak Bella untuk para newbie, lebih baik beli yang mana? Yang itu, model yang warna-warna yang netral dan size yang tepat, buckle dan leather yang tepat yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk pangsa pasar atau daya beli dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap tas Hermes ini bagaimana Mbak, kalau menurut Mbak Bella? So, sekilas kita lihat semua di sosial media, teman-teman saya juga kiri kanan, setiap kali bertemu pasti ada tasnya Hermes, kayak gitu. Kalau saya lihat nih sebagai pecinta fashion dan saya juga mencintai Hermes, daya beli masyarakat Asia. Khususnya Indonesia itu sangat tinggi. Dan saya pernah bertanya sebetulnya sama sales assistant saya di Paris, bahwa salah satu the best market is Asian. The best marketnya? The best market is Asian. That's why ketika lockdown saya juga bertanya, mereka juga mengirimkan banyak stok dari Paris untuk dijual di Hermes, bukan franchise, yaitu Hermes cabang mereka di dunia, khususnya di Asia. So they say that Asian is the best market for this bag. Artinya bisa dikatakan Asian people ini rich ya Mbak ya? Pintar, lebih tepatnya rich dan pintar. Jadi nggak cuma beli, juga pintar karena berinvestasi karena mereka tahu ya bahwa ini memang harga jualnya tinggi gitu ya, walaupun sudah dipakai setahun, bertahun-tahun, tetap harga jualnya tetap stabil dan tinggi. Keriput, tasnya belum keriput. Jadi tasnya dia akan tahan lama sampai berpuluh-puluh tahun. Kita bisa diwariskan juga ke anak, harganya tetap stabil ya, walaupun udah berpuluh-puluh tahun ya. Seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa memang pembuatan tas Hermes ini dengan quality control yang sangat tinggi. Satu tas dibuat oleh satu staff, harus sampai dengan selesai. 6 sampai 8 bulan. 6 sampai dengan 8 bulan.
kasih. Oke Mbak Bella, terima kasih untuk tipsnya kepada sahabat Times. Kita akan berjumpa lagi di next episode-nya ya Mbak ya. Mungkin bisa membahas hal-hal yang lainnya seperti sepatu mungkin ya, atau mungkin tas yang leather yang lain. Oke sahabat Times, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di YouTube-nya Times to Talk, dan juga jangan lupa nih harus follow Instagram-nya Dr. Krista Bella. Nah, Mbak Bella ini selain kolektor tas, fashion enthusiast, ternyata beliau adalah seorang dokter. Di mana di Instagramnya? Di dr.kristabella. Jangan lupa ya. Jadi kalau kalian mau tahu update terbaru tentang tas-tas branded mewah, segera follow Instagramnya Mbak Bella. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.